Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Ibu bapak sekalian, insyaallah dirahmati Allah, ada sebuah perumpamaan yang indah ketika Nabi mengatakan bahwa mentalitas seorang mukmin itu seperti lebah. Seperti lebah. Nah, biasanya kalau manusia diumpamakan hewan, itu selalu berkonotasi negatif, selalu kesannya jelek, seperti manusia bermental tikus. Nah, apa itu tikus? Tikus suka mengambil barang orang secara diam-diam. Uang negara disimpan baik-baik, diambil oleh tikus. Utang lindung dijaga baik-baik, digerogoti oleh tikus. Sekarang kan tikusnya berdasi, keren. Itu koruptor, bermental tikus. Nah, disebut juga manusia bermental kerah. Apa itu kerah? Kerah itu dia serakah, rakus. Bagaimana kerah? Kita lihat dikasih pisang tangannya, tangan kirinya megang, penuh tangannya, kakinya nyimpan. Artinya tidak ingin orang lain kebagian. Itulah kerah, Pak, rakus tamak. Nah, tapi dalam hal ini disebutkan Nabi bahwa muslim itu seperti lebah. Apa itu lebah? Bagaimana mental lebah itu? Ayo kita lihat. Pertama, lebah itu yang dimakan adalah selalu saripati bunga. Tidak pernah lebah makan tahu, makan lempeye, tidak pernah. Selalu yang dimakan saripati bunga. Artinya yang masuk dalam diri lebah itu yang baik-baik, Pak. Nah, begitulah kita muslim, mukmin. Makanan kita yang baik, yang kita pakai baik, yang kita minum baik, itulah muslim, Pak. Jadi yang kita minum yang Allah ridho, yang kita makan yang Allah ridho, yang kita pakai pun yang Allah ridho. Itu mukmin pertama. Nah, kita barometernya apa? Artinya yang baik menurut Allah, bukan yang baik menurut kita. Kalau yang baik menurut kita itu relatif. Bisa jadi baik menurut saya, tidak baik menurut Bapak. Baik menurut Bapak, tidak baik menurut saya. Relatif. Tapi kalau baik menurut Allah, itu sudah baik, pasti baik. Jadi ukurannya adalah baik apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, lebah, apa yang dia keluarkan itu selalu baik. Masya Allah, lebah itu mengeluarkan madu, Pak. Kita lihat madu itu manfaatnya luar biasa. Nah, begitulah orang muslim, orang mukmin. Apa yang dia ucapkan baik, apa yang diperbuat baik, selalu baik-baik yang dia katakan, yang diperbuat, menjadi rahmat sekitarnya, menjadi rahmat lil alamin. Itulah mukmin, Pak. Kemudian yang ketiga, sikap lebah. Lebah itu setiap dia bergantung di ranting, tidak ada ranting atau dahan yang patah. Tidak ada. Artinya apa? Seorang mukmin, seorang muslim, pantang dia menjadi biang kerok. Dimanapun dia berada, pantang dia menjadi penyebab timbulnya masalah. Nah, negara kita ini mohon maaf, masih ada saja tawuran-tawuran terjadi antara kelompok masyarakat, antara suku, antara ras. Artinya kita belum dewasa. Nah, seorang mukmin yang baik dimanapun dia tempatnya, posisinya, pantang dia menjadi sumber masalah, pantang dia menjadi penyebab suatu masalah. Dimanapun lebah berada, tidak ada dahan yang patah. Kemudian yang terakhir, sikap lebah, jangan pernah diganggu, jangan pernah diusik. Sekali lebah itu diganggu, diusik, maka dia akan mengejar kita dimanapun kita berada. Kita menyelam di laut, di kolam, pasti ditunggu. Artinya apa? Seorang muslim itu tidak pernah cari masalah, cari perkara. Tapi ketika ada orang yang menyerang dia, kita pun juga pantang untuk mundur. Kita akan melawan. Itu artinya kita membela. Melawan artinya itu pembelaan. Tidak pernah kita cari masalah, tidak pernah kita cari buka permasalahan, tapi sekali kita diserang, kita akan melawan, membela diri kita. Nah, ibu bapak sekalian yang Allah rahmati Allah, inilah mentalitas seorang lebah,
bagaimana kita juga bisa ambil contoh menjadi seorang mukmin yang bermental seperti lebah. Bagaimana yang kita makan ini harus yang baik-baik, harus yang halal Pak, karena begitu makanan haram masuk ke dalam perut, dicerna oleh dalam perut kita, itu akan melahirkan energi. Nah makanya orang yang makan makanan haram akan bermental mengeluarkan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang haram. Kemudian bagaimana kita yang kedua menjadi rahmat lil alamin, menjadi rahmat bagi sekitar, pantang kita untuk berbuat onar. Kita lihat sekarang bagaimana dalam kondisi yang teknologi yang maju seperti sekarang ini, begitu banyak permasalahan, begitu banyak pilihan. Artinya kita harus pandai-pandai memilih mana yang baik sesuai dengan agama kita, mana yang baik untuk kita ambil, untuk kita petik. Jangan semuanya diambil, karena tidak semua itu bisa kita ambil, tidak semua itu halal dalam agama kita. Olehnya itu pandai-pandailah kita memilih mana yang baik dan mana yang kita. Ibaratnya ketika Nabi Nuh terkena banjir, yang naik ke kapal itu cuma orang-orang beriman. Nah kita pun juga sekarang banjir maksiat, banjir kemungkaran. Untuk itu, untuk mau selamat, naik ke kapal. Nah sekarang apa kapalnya Pak? Masjid ini masjid kapal Pak. Untuk kita selamat daripada maksiat, selamat dari kebatilan, kemungkaran, ayo datang ke masjid, ikut pengajian, rajin berjamaah. Insya Allah kita akan selamat di dunia, lebih-lebih akhirat. Semoga bermanfaat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.